Jadi gini, ini sejarah keluarga aja. Kami kan dibesarkan dari keluarga petani. Jadi bapak saya, bapaknya Mas Hadi itu kan sama ibunya pedagang. Nah, ibu saya dulu pedagang ikan, jadi dari laut, nelayan gitu. Nah, bapak yang ngelola bandeng, tambang bandeng. Ini keluhan para nelayan itu adalah minta, karena kami kebetulan jadi wakil rakyat mereka, ya kami perjuangkan lah di pemerintah provinsi. Dan ini kan wilayahnya wilayah provinsi Bandung. Senang rasanya program proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif kembali hadir menyapa Anda. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan, kita akan mengajak pemirsa untuk mengenal lebih dekat sosok wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Untuk episode kali ini, kita akan mengajak Anda mengunjungi daerah pemilihan Jateng 12 DPRD Jateng yang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Tegal. Ya, kali ini salah satu wakil rakyat yang akan kita kunjungi adalah Wahyudin Nur Ali, anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah. Politisi dari fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Jateng ini sudah tidak asing lagi bagi warga Brebes dan sekitarnya. Dukungan beliau dalam mendukung pembangunan pedesaan di kawasan Brebes Raya sudah tidak perlu diragukan lagi. Sehingga tidak mengherankan jika putra daerah asli Brebes ini dipercaya masyarakat hingga 3 periode menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi di Proaktif. Kali ini saya Septiana Devi sedang berada di Brebes. Dan hari ini di belakang saya ini merupakan area tambak. Dan kira-kira apa kegiatan kita hari ini? Nanti kita akan meliput kegiatan bersama dengan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Wahyudin Nur Ali atau yang akrab disapa Pak Goyot. Apa saja kegiatan beliau hari ini? Ikuti terus kebersamaan saya hanya di Proaktif. Di sela-sela kesibukan beliau menjalankan tugas kedewanan, ternyata tak banyak orang mengetahui jika Mas Goyot, biasa disapa, ternyata memiliki bisnis bersama keluarga yang telah dirintis sejak puluhan tahun, yakni tambak udang. Tak tanggung-tanggung, puluhan hektar tambak udang ini merupakan komoditas ekspor yang dikirim ke luar negeri. Pak Goyot, Oh, siang-siang, Mas Mbak. Zaki, apa kabar? Alhamdulillah. Iya, seneng loh saya bisa nyampe di Brebes dan ini langsung disambut pemandangan tambak ya. Ini tambak bersama ya Bapak ya? Iya. Bersama. Dan ini luasnya berapa Pak? Kalau yang ini berarti 3 sama itu berapa itu? Ya 4, 3, ya 4. Berarti Kurang lebih 7 hektar. 7 hektar. Ya, ini fokusnya di apa Pak tambaknya? Paname. Udang Paname. Iya. Sudah sejak kapan? Ya. Sudah 3 tahun lah kita berjalan. Sudah 3 tahun berjalan Iya. dan menikmati hasilnya. Alhamdulillah. Sudah alhamdulillah ya. Nah, ini kalau pemirsa penasaran ya, di belakang ini udang-udangnya semuanya terisi, sudah ditebar atau masih ada yang menunggu juga Pak? Jadi kita tebarannya bertahap. Ini yang sudah keisi 4 petak ya. Ya, 4 yang petak. lain ini baru persiapan. Oke. Terus yang sebelah sana nanti insya Allah tanggal 16
16 Juli ini kita tebar lagi 4 petak sekitar 1 juta ekor lah. Wow, 1 juta ekor pemirsa. Berarti per petaknya itu kurang lebihnya itu? 250 ribu. Oh, 250. Ribu ekor. Jadi kadang ya kita 250, nanti hitungannya kalau mereka datang kadang bisa lebih karena kan ada kita hitung di sini sama hitungan di hatchery-nya beda. Kita mintanya 1 juta, ternyata datangnya bisa 300. Oh. Lebih sering, lebih. Lebih ya. hitungan realnya ya di nyampe tambak itu Lebih banyak lagi. Semenjanjikan apa sih Pak sebetulnya tambak ini bisa sampai bertahun-tahun ini ya? Karena sebelumnya kabarnya juga bukan udang Faname ya Pak ya? Jadi gini, ini sejarah keluarga aja. Kami kan dibesarkan dari keluarga petani. Jadi bapak saya, bapaknya Mas Hadi itu kan sama ibunya pedagang. Nah, ibu saya dulu pedagang ikan, jadi dari laut, nelayan. Nah, bapak yang mengelola bandeng, tambak bandeng. Sehingga dari usaha itu berkembang hampir. Tapi nggak kepikir investasi yang lain, maunya untung, beli tambah, untung beli tambah. Dan kemudian berlanjut hingga hari ini ya. Kalau ini pasarannya bisa sampai kemana saja Pak Zaki? Ini ekspor kalau Ekspor? udang Faname ya. Kecuali yang kecil. Kalau kecil itu lokal. Oke. Untuk konsumsi masyarakat lokal. Yang kecil, size-nya kecil ya 150 sampai 200 itu lokal. Tapi begitu 100 ke bawah ini udah langsung ekspor. Wow, luar biasa ya. Ekspornya sudah kemana saja? Ya kalau kita sih nggak langsung ekspor, kita tetap lewatnya itu cold storage. Oke, cold storage ya. Kemudian ada penawaran-penawaran baru dilakukan Ya ekspor. ada ke Jepang, ke Amerika. Kami sebenarnya iya sebetulnya banyak peluang yang kita bisa, tapi menurut kita udahlah itu bukan passion kita kan, harus jadi eksportir, importir kan, gitu. Yang penting kita dari awal memang kita basicnya budidaya. Jadi penjualan kami nggak urus pada sampai kemana. Yang penting bahwa udang itu komoditasnya ekspor. Nah, ketika komoditas ekspor itu yang beda adalah kalau waktu udang windu itu karena kita ke luar negeri harganya berbasis pada dolar. Ya. Jadi kalau dolarnya naik harganya naik. Tapi ini Faname enggak. Nah, ini beda. Sekarang ketika kita Faname enggak ada. Dolar naik, umpamanya kayak sekarang oleh 17 terus udah Ikut naik gitu ya. Baik. Jadi ini adalah seru bisnis keluarga ya pemirsa ya, dan ternyata selain menjadi anggota DPRD provinsi, sang adik juga anggota DPRD kabupaten. Tapi setelah ini berganti Pak Goyut ke DPR RI dan Pak Zaki akan menggantikan Pak Goyut di provinsi ya. Jadi gimana nanti kalau kedepannya bisnisnya ini akan terus berjalan ya Pak? Ya, insya Allah tetap. Ya, karena ini kalau keinginan kami sih ini menjadi core usaha kami lah. Ya, core bisnis. Sebagai bekal juga nanti kalau pensiun ya Pak ya? Kemarin kami udah hampir pensiun. Oh, udah hampir pensiun? Kami udah rundingan berdua. Udahlah kita udah 15 tahun, Mas Zaki sudah 20 tahun kan. Ya yuk kita mau balik. Ini kan banyak nih. Ini potensinya masih besar karena kita masih ada puluhan yang belum dikelola. Oke. Tapi lebih ingin mendengar aspirasi masyarakat nampaknya ya Pak ya. Jadi lanjut lagi, Bapak lanjut, Pak Zaki juga lanjut untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan nanti pemirsa kita akan kunjungi juga salah satu tempat di mana ini sangat dibutuhkan masyarakat sebetulnya Pak ya. Jadi menjadi concern juga bagi Pak Goyut untuk bisa masyarakat ini beraktivitas, terutama nelayan ya Bapak ya. Oke. Tapi sebelum kita ke sana kita coba cek dulu Pak. Jalan-jalan saya penasaran ini seperti apa ini tambaknya Pak? Bagi Mas Goyut, dunia pertambakan seakan sudah menjadi makanan sehari-hari. Pasalnya, sejak kecil beliau sudah terbiasa menemani orang tuanya pergi ke tambak ikan bandeng yang waktu itu sempat booming di kawasan pesisir Brebes.
Gen petani tambak pun kini terus mengalir di keluarganya. Bersama sang adik tercinta, budidaya udang faname yang dipusatkan di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ini terus tumbuh dan berkembang hingga mampu menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar. Ini udangnya usia berapa bulan, Pak? Ini 1 bulan. 1 bulan. Jadi ini fungsinya anco itu untuk ngecek aja. Oke. Kalau makanan kita sebar Oke. semua ya, karena ini padat. Tapi kan kita pengen lihat udang ini makannya bagus apa enggak. Ya. Nah, terus udang yang kita pakan yang kita tebar, kita kasih mereka kelebihan atau enggak. Nah, ada alat ya, ini namanya anco ini. Anco. Nah, anco itu alat untuk mengukur seberapa lama pakanan yang kita kasih habis. Oh, jadi itu untuk mengukur nafsu makan atau enggak udangnya gitu ya, Pak ya? Ketepatan juga. Jadi berapa kilo yang kita kasih mereka, biasanya kan maksimal 2 jam. Ya. Ya, kalau 2 jam habis berarti pas. Oh. Tapi kalau nanti 1 jam umpamanya habis, nah berarti kurang jumlah tonase yang kita kasih. Makanya Harus tambah kita lagi. Oke. Tapi kesulitan untuk memelihara udang faname ini apa sih, Pak? Sementara ini cuaca ya, faktor ya, faktor udang ini yang selama ini kami alami trouble-nya adalah ketika penghujan. Jadi ketika penghujan, kalau hujannya hari ini turun gitu, terus nanti ada panasnya nggak apa-apa. Ketika hujan terus menerus, itu akan mempengaruhi pH. pH airnya. Nah, pH airnya. Nah, terus mempengaruhi salinitasnya, keasinannya kan. Nah, itu. Terus mereka juga tidak maksimal karena nggak ada sinar matahari. Oh, jadi justru di musim kemarau ini bagus-bagusnya ya. Kita ada di petak selanjutnya ya, Pak Zaki dan juga Pak Goyut. Yang menarik ini juga sama-sama usianya 1 bulan. 1 bulan. Untuk potensi di udang faname ini sebetulnya seperti apa sih, Pak? Faname itu sekarang modalnya gede. Tidak semua orang yang dulu budidaya udang windu mau beralih menjadi petani faname budidaya. Nah, satu permodalannya memang luar biasa ya. Terus rumit ya. Ini harus mulai dari persiapannya betul-betul dipersiapkan. Terus kita kasih plastik ini. Kalau dulu udang windu itu kan alam, langsung dia berhubungan tanah dengan air, gitu ya, tanahnya dengan air. Kalau ini nggak boleh. Jadi ya pakainya plastik. Ini plastiknya aja plastik yang HDPE ya, yang lebih kualitasnya lebih kuat. Untuk menghindari tadi sobek. Ya biasanya dari mulai pakanannya yang harus dikasih lebih ada Tambahan vitamin, mineral. Terus air, plankton berubah, kita rubah. Ini ya? Ya. Kalau yang udang windu dulu ya biasa. Termasuk ini selang ini. Selang ini khusus untuk ngambil kotoran. Jadi 2 hari sekali ini kita sedot yang di tengah. Jadi kotoran yang ngumpul di tengah, ini kita sedot pakai selang ini terus kita buang ke sini. Oh gitu. Itu rutin tiap 2 hari sekali. Oke, harus rutin dong. Harus. Ya, karena udang windu itu kan makan tiap hari. Iya. Dia buang kotoran tiap hari. Nah, kotoran ini menjadi amoniak. Nah, ini jangan sampai amoniak ini menjadi racun bagi mereka sendiri ya. Baik, ini salah satu bisnis yang menjanjikan. Kalau pemirsa ingin membuka tambak bisa siapkan lahan dulu dan jangan lupa modalnya cukup besar ya Bapak ya untuk bisa berbisnis udang faname ini. Tapi ketika sudah jalan 3 tahun ini cukup menjanjikan ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan nantinya akan lanjut lagi buka tambak yang lebih besar lagi ya. Baik. Amin, amin. Potensinya begini, ini yang dari luas yang ada, yang dulu dipakai untuk udang windu, sekarang yang yang beralih ke faname nggak ada 10%. Oke. Dari 100% dulu lah, dari petani yang dulu nggak ada. Karena memang persiapannya harus banyak itu tadi ya. Itu faktor keamanan untuk pencemaran yang sekarang ini lebih aman. Kalau dulu kan begitu musim windu hampir semuanya beralih ke windu.
Nah, sementara kemampuan air, buangan, air pemasukan itu kan terbatas. Nah, itu yang akhirnya menjadi trouble. Nah, tapi kalau Paname ini kan Sudah dipersiapkan semua ya, Iya. bahkan pembuangannya pun juga tempatnya Iya. berbeda ya. Oke, baik. Semoga sukses Pak, bisnisnya Amin. semakin besar ya. Dan ini pemirsa mungkin juga jadi salah satu penikmat udang Paname asli dari Brebes ini, dari tambaknya Pak Goyut dan juga Pak Zaki. Usai melihat potensi tambak udang di Kabupaten Brebes, perjalanan kita bersama Mas Goyut berlanjut ke wilayah Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes untuk melihat langsung proses normalisasi Sungai Nipon. Ya, Sungai Jepang atau Sungai Nipon yang merupakan anak sungai dari Sungai Pemali ini merupakan salah satu sungai yang digunakan warga untuk melaut. Namun sedimentasi yang parah membuat sungai semakin dangkal sehingga susah untuk dilewati perahu-perahu nelayan. Agar sedimentasi tidak semakin parah, berbagai upaya telah dilakukan termasuk dengan melakukan pengerukan melalui politik anggaran melalui Dinas PSDA Provinsi Jawa Timur. Namun anggaran dinas yang terbatas membuat Mas Goyut ikut turun tangan melakukan pengerukan secara mandiri dengan menurunkan alat berat agar para nelayan kecil di Desa Sawo Jajar semakin mudah mencari ikan. Masih di sekitaran Desa Sawo Jajar pemirsa, tapi kita sudah berpindah tempat. Kalau tadi di tambak, sekarang kita ada di sungai. Dan di belakang kita ini ada kapal-kapal yang memang mandek ya Bapak ya, bersandar karena ini kapal-kapal nelayan. Tapi yang disayangkan ini sungainya kalau dilihat sekarang sedang proses normalisasi juga, sedang proses. Nah sebetulnya permasalahan yang ada di sini apa sih Pak Goyut? Ya, jadi ini sungai udah lama ya. Ini dibangun tahun 70-an ya. Karena saya masih ingat saya masih kelas 1 ya. Nah ini dana dibangun dari bantuan pemerintah Jepang. Nah maka sungai ini saya nggak tahu kok apa karena dibantu sama orang Jepang, pemerintah Jepang, maka sungai ini namanya Sungai Nipon. Oh, oke. Dari tahun 70 ya, sampai sekarang belum ada normalisasi. Nah betapa terjadi sedimen yang luar biasa. Ini sungai lebar nih tadi, lebar banget. Jadi perahu-perahu itu bisa berpijir berapa banyak sekali saat itu. Nah sekarang kita lihat hanya beberapa perahu aja dan itu pun kelihatannya ada yang sudah nggak operasional. Yang ini karena apa? Karena mereka nggak bisa, nggak ke lautnya susah. Dia ke laut kalau nunggu airnya ada, ya, pasang dari laut atau mungkin dari banjir dari datang. Nah dia baru bisa melaut atau dia bisa ke sini. Nah ini problemnya mereka nggak bisa ke laut, nggak bisa Pergi juga. Kesininya juga susah ya Pak ya. Oleh karena itu ini keluhan para nelayan itu adalah minta karena kami kebetulan jadi wakil rakyat mereka, ya kami perjuangkan lah di pemerintah provinsi. Karena ini kan wilayahnya wilayah provinsi Pak. Ya. Hasilnya seperti apa Pak? Pada saat pertama kali itu memang kita agak kesulitan. Kami ajak teman-teman Komisi D datang ke sini, lihat sendirilah. Ya memang fokusnya di infrastruktur ya. Iya. Nah, problem pertama pada waktu itu adalah COVID, ya, terjadi pandemi. Iya. Pemerintah duitnya nggak ada ya. Anggaran yang tadinya kita minta 6 miliar ya, anggarannya udah dibikin 6 miliar duit nggak ada, sehingga turunlah 200 juta tadi itu. Nah kami 200 juta bisa kapan selesainya kayak apa gitu. Artinya dana turun nggak bisa menyelesaikan masalah kan. Nah tahun berikutnya agak lumayan dapat 500. Nah saya berhitung kalau 500 berarti kalau tiap tahun berarti butuh 12 tahun nih untuk menyelesaikan masalah masyarakat ini. Iya. Nah, berarti saya udah nggak jadi dewan, udah selesai lah itu. Nah kami minta tuh. Akhirnya saya mandiri dengan adik, dengan warga, saya minta tolong saya yang biayai alat eskavatornya. Terus, nah problemnya adalah
biaya untuk BBM. Nah, ini yang jadi masalah, kita udah nyewa, BBM-nya harus kita bayar. Iya. Biasanya saya tanya kalau masyarakat ada nggak yang mau membiayai? Ada, Pak. Asal galiannya mereka buat mereka. Galiannya buat mereka, buat nguruk rumah, buat nguruk apa, atau dia jual kayak gitu. Tapi di aturan kita kan nggak boleh. Hasil galian boleh dijual kalau sudah ada izin dari dinas SDM. Karena akan dinilai berapa yang digali, ya. Terus galian itu ditumpuk di mana dulu, baru dihitung, baru nanti boleh dijual. Kalau kita jual langsung, kita kena pasar. Oke. Nah, itu problem. Makanya banyak persoalan normalisasi menjadi terhambat karena duitnya. Kalau mengandalkan di pemerintah terlalu besar. Tapi kalau bisa mandiri, susahnya adalah ada aturan tadi. Nah, ini yang nanti perlu dibicarakan agar sungai-sungai bisa dinormalisasi secara mandiri oleh masyarakat. Pemerintah juga ringan, nggak butuh biaya. Ya. Nah, kembali yang tadi, ketika ini kita coba biaya mandiri, ya, walaupun duit pribadi, tapi ya memang nggak bisa. Belum cukup juga ya, Pak ya. Cukup, gitu. Akhirnya dari pemerintah tahun anggaran tahun 2024 ini bisa turun. Nah, senilai 1 miliar ya, 1 miliar ini. Karena ada dua sungai, satu di sini, satunya 600. Nah, ini aja kita belum bisa menyelesaikan karena dari targetnya adalah 6 miliar sampai ke ujungnya. Sampai ke ujung ya, tapi ini turunnya baru. Dari awal ujungnya. Baru 1. Sampai ke sana. Nah, ini masih belum menyelesaikan masalah. Berarti ini masih proses masih terus. Proses. Ini kalau sampai sana sudah selesai, minimal kan nelayan bisa sampai ke sini lah. Ya. Karena untuk melewati jembatan ini agak susah juga. Oh iya, betul. Untuk melewati jembatan ini agak sulit ya, Bapak ya. Oke. Jadi ini sedang berproses terus pemirsa. Jadi ini PR bersama sebetulnya Pak ya, yang tidak kunjung selesai. Tapi untuk prosesnya 2024 ini sudah berlangsung dan sudah terlihat belum Pak progresnya? Nah, ini kan udah alatnya baru mulai dikerjain, nanti itu sampai sana. Oke. Yang sebelah sini saya yang ngerjain. Oh. Nah, yang sebelah sana memang baru. Berarti ini akan diperlebar lagi ya? Diperlebar ya. Dan itu nanti sampai ke ujung sana, ke laut. Oke. Jadi, sampai ke laut. Sampai ke laut. Ya. Oke. Rata-rata di sini nelayan apa Pak? Biasanya nelayan di sini tuh nelayannya nggak seperti nelayan di kota besar yang dilarang, yang kemarin Susi ya, Menteri Susi melarang ya, karena semua diangkut semua kecil besar. Kali ini di sini nelayan ramah lingkungan. Oke. Nelayan ini kelasnya masih pagi berangkat, sore pulang, gitu. Jadi nggak sampai ke tengah. Nah, kalau sudah ke tengah itu kan yang kapal-kapal pursin gitu ya, yang mereka kemarin ada kebijakan Menteri Susi yang nggak boleh beroperasi. Kalau ini nelayan yang ramah lingkungan ya, makanya juga mereka nggak ngeruk ke alam semua ya, hasil kekayaan alam diangkut semua. Kalau di sini bisa turun terus. Oke, jadi memang harus segera diupayakan ya Pak ya, agar nelayan-nelayan ini bisa kembali lagi beraktivitas melaut dengan mudah lewat sungai ini. Ini prioritas pemerintah ini, karena mereka harus kita perhatikan, karena mereka itu ketika melaut itu bukan untuk cari kekayaan yang sampai menjadi kaya benar, sampai berapa turunan dia bisa hidupi dari hasil itu. Dia paling berangkat, pulang, hasilnya dijual, dia bisa untuk makan, biaya sekolah dan kehidupan rumah tangga. Nggak ada ceritanya mereka itu sampai ke laut, pulang bawa uang yang kayak kapal besar yang bawa sampai ke rumah 1 miliar gitu, nggak ada. Oke, jadi memang ini prioritas pemirsa yang harus dipikirkan ya, dan ini juga jadi tahun terakhir Pak Goyut, tapi anggarannya sudah berhasil tadi 1 M ya Pak ya? Insya Allah. 1 miliar sudah cair ya untuk normalisasi Sungai Nippon dari ujung ke ujung pemirsa ya. Ini sebetulnya masih cukup panjang. Tapi kita berproses karena kalau semuanya 6 M dan itu butuh waktu tentunya ya Pak ya. Tapi kita prioritaskan dulu agar para nelayan ini dapat kembali melaut dan bisa lebih nyaman lagi ketika mereka akan bersandar juga ya. Baik. Mengabdi, melayani, dan memberikan manfaat bagi orang banyak menjadi kebahagiaan sendiri bagi politisi Partai Amanat Nasional ini.
Meski tidak banyak, setidaknya satu persatu kesulitan masyarakat perlahan tapi pasti akan terus berkurang dengan niat tulus, kebersamaan, dan kolaborasi seluruh anak bangsa menuju Kabupaten Brebes yang semakin maju dan sejahtera. Semoga. Pemirsa, selesai sudah kebersamaan saya bersama dengan Bapak Haji Wahyudi Nur Ali atau yang akrab disapa Pak Goyut. Tepatnya saat ini saya berada di Kabupaten Brebes, pemirsa. Setelah tadi kita berkunjung ke tambak, kemudian juga kita berkunjung ke salah satu sungai yang perlu dinormalisasi. Selain itu sebetulnya masih banyak lagi perbaikan-perbaikan yang dilakukan di Kabupaten Brebes ini. Salah satunya adalah infrastruktur jalan yang ada di beberapa desa di Kabupaten Brebes ini. Namun PR itu akan terus dikerjakan oleh wakil rakyat kita, Bapak Goyut, sebagai anggota Dewan dari Dapil 12. Kita tunggu gebrakan-gebrakan lain bersama dengan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Goyut. Dari Kabupaten Brebes, pemirsa, saya Septiana Devi undur diri. Sampai jumpa di program Proaktif selanjutnya.